Tapi seperti udah saya katakan bahwa yang kita lihat ini mungkin baru sebagian kecil ya Mbak In ya. Mungkin yang tidak terjangkau banyak sekali ya, apalagi satu Indonesia itu banyak sekali. Saya sempat membaca kemarin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, itu saya baca, itu peristiwanya hampir mirip seperti ini. Jadi hampir sama seperti ini nih, kalau nggak salah anak kecil dia tuh ngurusin ayahnya juga. Apriyono dan Rizky Aditya, dia kakak beradik saat ini masih kelas 2 SMP dan 2 SD. Jadi dia harus sekolah tapi sambil merawat ibunya yang terkena tumor otak. Nah itu saya baca. Ini kondisinya sangat memprihatinkan karena kita lihat juga foto-fotonya, keadaan rumahnya dan sebagainya. Dan nah ini kita lihat. Oh, ini ada fotonya ya, bisa ini ada dilihat. Foto-fotonya. Kita harus memblur beberapa bagian ya. Ini sangat memprihatinkan dan mereka juga buka donasi di kitabisa.com. Kitabisa.com /bantu Apriyono. Donasi sekarang udah terkumpul sekitar 300 jutaan kalau nggak salah. Dengan target totalnya adalah 350 juta yang mana kayaknya akan digunakan untuk kelangsungan hidup mereka dan anak-anaknya sekolah dan sebagainya. Nah, jadi ini yang saya temukan sebenarnya gitu dan saya yakin kalau kita cari lagi banyak lagi. Pasti banyak gitu. Betul. Pasti nggak akan ada habisnya gitu. Dan ini kenapa hal seperti ini tidak terlihat, Mbak In? Kok ini ngelihat memang tidak pernah terekspos secara gamblang oleh media ya Mas ya? Emang nggak pernah ada yang tuntas. Orang hanya tahu di permukaan BPJS bermasalah. Oke lah, pernah ada berita-berita orang bilang sekarang susah nebus obat, sekarang susah antrian lama. Tapi orang nggak pernah benar-benar masuk ke dalam untuk kemudian tahu impactnya apa sih. Bayangkan ya Mas ya, kalau misalnya echokardiograf aja merupakan langkah awal dari gini loh, kanker itu kan nggak bisa diputuskan dia stadium berapa mau diapain kalau belum ada pemeriksaan yang macam-macam ini kan. Bayangkan kalau pemeriksaan macam-macam ini, satu pemeriksaan aja harus nunggu 1 bulan. Belum sampai keputusan, artinya belum tahu dia penyakitnya kanker jenis apa, stadium berapa, berarti belum diobatin. Itu baru di echo, baru kemudian dari echo pindah ke CT scan, itu nunggunya bisa 5 bulan, 6 bulan. Itu mau sampai keputusannya kapan gitu, ketika itu kanker mungkin sudah penyebaran kemana-mana. Yang kayak gini-gini tuh nggak pernah diangkat, terus nggak pernah diangkat dampaknya ke pasien. Sehingga yang tadinya kein datang masih kecil, tiba-tiba udah sampai nggak bisa jalan. Akibat lamanya penanganan. Maaf, emang kenyataannya kayak gitu. Jadi makanya kenapa Mas, dulu-dulu tuh aku nangis-nangis Mas, karena dulu belum terlalu punya uang, belum punya networking, belum punya teman-teman dokter yang keren. Sekarang alhamdulillah sering ngamen kemana-mana, sering cerita-cerita. Allah pertemukan dengan dokter-dokter keren, relawan-relawan ini juga di sini makin banyak. Alhamdulillah mereka kerja 24 jam loh Mas, Masya Allah bantu-bantu pasien. Uang makin ada, ketika uang punya, udah intervensi pakai tunai. Kesel, daripada aku marah-marah di media ya, mendingan aku juga jalur tunai. Jadi jangan orang kaya aja Mas yang bayar dengan tunai dilayani cepet, punten. Orang miskin juga harus kayak gitu. Duitnya dari mana? Kita galang kekuatan. Karena kita nggak mau kan, ada sakit ditunda sedikit pun kan, sebentar pun nggak tahan. Mas bayangin, Iin tuh melihat banget dengan mata kepala sendiri. Kalau aku lagi sidak ke pasien-pasien lagi kesakitan, aku cek dong painkillernya, paracetamol 500 mg. Mas Dedi tahu kan ya, paracetamol? Buat sakit kepala doang itu iya, sebenarnya. itu cancer stadium 3, obatnya paracetamol 500 mg. Sementara maaf ya Mas, orang-orang kaya kalau udah kena cancer, dikasihnya apa? Morfin yang udah disuntik supaya nggak sakit. Boleh banget. Semua juga nggak pengen ngerasa sakit. Tapi kenapa beda banget treatmentnya? Kenapa obat-obatan yang harganya cuma ribuan itu sekarang nggak di-cover oleh BPJS? Faktanya emang kayak gitu. Kalau enggak, aku nggak tiap hari kali mesti ngeluarin duit untuk bayar obat. Ya, baik. Ya ini mudah-mudahan didengar ya, ini mudah-mudahan didengar gitu karena Mbak In udah menceritakan semuanya dan TV kita juga TV nasional ya, TV kita juga TV nasional, mudah-mudahan didengar dan bukan hanya didengar saja tapi coba diperbaiki lah sedikit gitu. Ada yang dilakukan gitu ya? Ada yang dilakukan sedikit gitu. Saya sempat mengatakan dulu BPJS ini agak meragukan kalau buat saya gitu karena ketika dibuat BPJS ini apakah yakin mampu menangani semua gitu maksudnya gitu. Saya nggak menyalahkan programnya tapi ketika programnya sudah ada saya bertanya sendiri ini apa bisa nggak menjanjikan itu dan melayani semua itu gitu. Sistemnya itu loh Mas, yang ini kadang-kadang nggak paham. Ini ada satu sistem sederhana yang sangat tidak, ini satu masalah kecil ya yang sangat tidak make sense. Mas bayangin ya, ini kan rumah sakit dengan sistem BPJS itu berjenjang kan. Vaskesnya dari puskesmas ke daerah baru ke pusat.
ada aturan yang mengharuskan ketika pasien ngedrop, orang kalau cancer kan HB-nya turun kan? Ya. Bener nggak? Cepet banget dimakan oleh cancer. Begitu dia dibawa ke rumah sakit di pusat, itu ditolak. Karena memang secara aturan, bukan salah rumah sakitnya Mas, bukan Ya, aturannya yang mengharuskan dia ditransfer ke daerah. Ya memang harus seperti itu. Tapi ya, kan saya orang ngerti. udah kolaps. Tapi udah nggak bisa, udah kolaps juga, Udah jadi kolaps, tidak ada udah gini. penanganan langsung. Kenapa sih nggak ditanganin aja? Gitu. Oh, oke, baik. Itu curhatannya. Baik. Itu curhatannya. Nah ini untuk kedepannya gimana nih Yuda sama kamu gimana nanti? Raisa gimana? Kita sih nggak pernah ada pembatasan. Ada pasien pernah sampai 3 tahun hidup dengan kita mah nggak. Buat Iin, Bu Aisyah sampai sehat nggak boleh di rumah. Boleh di rumah sampai sehat bener-bener. Nggak harus ngerasa nggak enak karena lama. Sampai Yuda juga ya jadi oh ya? iya dong, kalau Yuda apalagi ya karena diamanahi oleh banyak netizen, followers yang memang udah nitipin amanahnya. Kita jaga, kita nggak serahkan sekaligus Mas karena pengobatan ayahnya masih panjang, masa depan Yuda juga masih panjang. Dan tadi katanya aku ngobrol udah mau buat rumah singgah yang ke-13 ya. 13 di Jakarta insya Allah. Di Jakarta. Di Jakarta. Yang ke-13. Di Ya, Jakarta mudah-mudahan. ya. Insya Allah. Kita Jadi udah apa Instagramnya atau apa gitu mungkin? buat teman-teman yang mau ngebantu kita, mau support kita, insya Allah bisa follow akunnya Rumah Teduh Sahabat Iin. Rumah Teduh Sahabat Iin. Iin. Oh. Teduh Sahabat Iin. oke, Kita baik. itu hasil itu kalau ini buatnya investasi akhirat rame-rame. Karena Ya. semua bisa kontribusi di situ, bisa support doa, bisa memberikan apapun ke kita insya Allah. Oke baik, kita ada hadiah dikit buat Yuda. Yuda dan juga Bu Aisyah, Mas. Ini sementara satu buat berdua. Simbolis Mas, ya. aja ini satu. Ini hanya simbolis, tapi aja. masing-masing ya? Masing-masing Bu dapat. Aisyah dapat 10, Yuda dapat 10 juta. Oke baik. Yuda boleh pegang Yuda juga. Iya, tidak besar tapi mudah-mudahan apapun itu bisa membantu mereka. Apapun itu bisa membantu mereka. Ya. Amin, insya Allah. Sukses terus pokoknya, mudah-mudahan cepat sembuh dan ya kamu harus cita-citanya harus tercapai Tercapai. jadi seorang polisi. Oke, baik. Berikan tepuk tangan buat mereka semuanya sekali lagi. Dan kita belajar banyak hari ini. Saya punya penutup yang mungkin saya katakan begini, kita tuh tidak bisa menolong semua orang. Gak mungkin lah, gak mungkin satu orang menolong semua orang itu gak mungkin gitu. Tapi kalau kita balik, semua orang itu punya kesempatan untuk nolong satu orang aja Iya. sebenarnya. Jadi ya, kita satu orang gak mungkin menolong semua orang. Tapi kalau kita balik, semua orang itu sebenarnya punya kesempatan kalau mau untuk nolong satu orang aja itu bisa. Because we cannot help everyone, but everyone can help someone. Saya Deddy Kobusier, Fani Gasan dari Coach CPR, inilah Hitam Putih.